Selamat pagi, ada Pak Sukron Masudi, beliau adalah manajer ULP Pare. Pak Sukron, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat pagi, Mas Adnan. Kemudian ada juga Pak Aditya Bimantara, manajer ULP Ngadilui. Pak Adit, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak Adnan ya. Iya. Salam kenal Pak Adnan. Mungkin untuk para pendengar ya, saya baru di PLN Ngadilui ya. Oh ini iya, kemarin ya. gantikan Pak Daan ya. Betul, Alhamdulillah sehat. Semoga Radio Deka juga timnya sehat semuanya Pak. Amin, amin, amin. Ini kita membahas tentang Hari Pelanggan Nasional teman-teman. Jadi nanti Anda sebagai pelanggan listrik atau pengguna jasa layanan listrik dari PLN bisa juga berinteraksi tanya-tanya. Apakah ada promo, kemudian juga bagaimana kesulitan atau kendala di lapangan berkaitan dengan mungkin top up atau token ini ya, pengisian token dan seterusnya. Bisa juga nanti terbuka kesempatan untuk Anda bertanya, telepon atau WhatsApp. Saya ke Pak Sukron Masudi dulu. Pak Sukron, di Hari Pelanggan Nasional PLN UP3 Kediri khususnya, ada kegiatan apa dan promo apa mungkin Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat dari Pelanggan Nasional kepada seluruh pelanggan PLN. Senyum pelanggan energi kami ya. Terima kasih atas kepercayaan selama ini dan PLN siap menghadapi tantangan dan terus tumbuh bersama pelanggan. Dan kami akan selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile. Dan semuanya akan semakin mudah dengan layanan PLN Mobile. Baik Pak Adnan, jadi saat ini yang sedang berlaku promonya adalah promo tambah daya ya. Promo tambah daya dengan berbelanja di marketplace di PLN Mobile. Nanti pelanggan akan mendapatkan voucher. Dan vouchernya itu nanti bisa digunakan untuk melakukan proses tambah daya. Jadi promo ini sebenarnya sudah berlaku sejak bulan Agustus kemarin dan dalam rangka Hari Pelanggan Nasional ini promonya diperpanjang sampai dengan 30 September. Jadi pelanggan bisa melakukan belanja di marketplace PLN Mobile, di official store PLN Mobile nanti akan mendapatkan e-voucher tambah daya hingga 2 juta potongannya. Syarat ketentuannya Pak ada? Ada, jadi nanti pelanggan berbelanja di marketplace PLN Mobile, kemudian nanti ada syarat dan ketentuannya. Jadi pembelanjaannya 100.000 sampai dengan 500.000 barang yang dibelanjakan. Kemudian nanti akan mendapatkan voucher potongan tambah daya. Langsung bisa Setelah transaksinya sukses nanti akan mendapatkan e-voucher yang akan dikirim melalui email pelanggan. Nanti besarnya berapa sih Pak vouchernya? Vouchernya hingga 2 juta. Wow, hingga 2 juta ya? Iya, hingga 2 juta. Menarik ini. Ya, vouchernya mungkin beragam ya Pak Adnan ya, dari yang 100.000 kemudian ini jadi pembelanjaannya itu ada tiga kategori ya Pak Adnan kita bilang ya. Dari pembelanjaan marketplace 100 sampai 500.000 nanti di PLN Mobile ya belanjanya di aplikasi PLN Mobile. Kalau belanjaan 100 sampai 500.000 nanti diskonnya sebesar 500.000. Nah, kemudian kalau yang untuk belanjanya itu di 500 sampai 1 juta, itu potongan harganya itu 1 juta. Kemudian yang terakhir, kalau belanjanya lebih dari 1 juta maka potongannya yang cukup besar Pak Adnan ya, di sebesar 2 juta. Nah, namun dari potongan ini juga ada minimumnya. Jadi kalau memang nanti misalkan nih tambah daya dari 450 ke 900 ya, katakan pasang tambah dayanya 450, nanti dia minimalnya bayar 200.000 gitu ya Pak Adnan. Nah itu cukup menarik ya, terutama untuk yang pelanggan-pelanggan yang mungkin membutuhkan ya, dari yang daya-daya besar ya, dari 450 contoh aja ya, dari 450 ke 5.500 ya, yang biasanya bayar 4.800.000 dengan potongan ini nanti cuma membayar ya 2.800.000 sekian gitu ya, dengan syarat membeli voucher, membeli peralatan listrik di PLN Mobile gitu Pak Adnan kalau untuk syarat-syaratnya. Itu berlaku untuk perorangan atau pelanggan misalnya badan usaha atau perusahaan boleh memanfaatkan itu Pak? Boleh Pak Adnan selama kategori dayanya di daya sebelumnya 450 sampai ke 6.600 ya, kalau kategorinya sampai 13.200 mohon maaf, itu boleh selama di kategori itu dayanya dan naik dayanya nanti sampai 16.500 boleh. Nah yang penting syaratnya pakai PLN Mobile tadi aplikasinya Pak Adnan. Oke. Ya. Dan nanti satu user itu hanya diberi satu kesempatan. Misalkan user Pak Adnan sudah digunakan, berarti tidak bisa berkesempatan lagi untuk menikmati e-voucher. Mungkin pakai istrinya atau anaknya bisa.
Oh boleh ya, Ya, boleh. kalau Jadi HP-nya beberapa boleh. Boleh. Satu akun Jadi, satu akun satu kesempatan. Satu akun satu kesempatan, terus satu itpel satu kali Pak Adnan. Jadi nggak boleh 2 kali ya. Gitu ya Pak Adnan ya. Iya. Nah, kalau sudah rajin, wah kayak belanja terus Iya, dapat betul. voucher terus. Betul. Bisa nggak voucher ini dialihkan atau dimanfaatkan untuk pengguna user yang lain Pak misalnya? Saya yang dapat ini dimanfaatkan untuk orang lain. Sangat diperbolehkan. Sangat diperbolehkan. Jadi mungkin Pak Adnan belanja nanti vouchernya digunakan untuk misal ya tempat ibadah atau tempat-tempat sosial boleh. Jadi tidak mengikat ke itpelnya Pak Adnan, tidak. Oke. Boleh ya. Oke. Teman-teman silakan kalau Anda ingin bergabung, tanya-tanya berkaitan dengan layanan pelanggan dari PLN atau ada yang ditanyakan dari promo tambah daya ini, silakan Anda bisa kontak ke Gatekeeper 0811 345 4000. 0811 345 4000 dalam publik interaktif bersama PLN UP3 Kediri. Teman-teman bisa menyimak tayangan ini publik interaktif bersama PLN live di Andika TV yang tayang di Facebook AG243. Ke Gatekeeper, Ayu. Pak Hari, perjalanan dari Pare Kediri menuju Malang sudah sampai di Landung Sari Malang. Kedua arah kondisi lalu lintas lancar, cuaca redup, selalu hati-hati dan fokus. Pak Murdi di Gedung Suko Tulungagung, cuaca di Tulungagung Kota juga masih redup. Lalu lintas dari Tulungagung Kota menuju Campur Darat maupun arah sebaliknya landai lancar. Pak Erwin, Tulungagung sampai Kediri, sampai di Jong Biru lancar, cuaca cerah. Baik, geser ke Ika. Pak Yoyo, Gurah Kediri, apakah ada promo untuk tambah daya dari PLN di 2024 ini? Mbak Tiani dari Ngasem, untuk pemasangan baru itu biaya awal berapa? Dan KWH meternya harus berapa? Apakah masih ada 900 atau 450? Oke, kita akan bahas sesaat lagi teman-teman. Terima kasih Mas Adnan ya. Jadi pelanggan PLN di Kediri Raya bahwa PLN saat ini hadir melalui gadget ya. Jadi aplikasi PLN mobil ini saya perumpamakan seperti kantor PLN yang ada di genggaman kita, Pak. Wah. Iya. Jadi semua layanan PLN itu bisa dilakukan di aplikasi PLN Mobile. Jadi pasang baru, tambah daya. Misalkan kita mau simulasi pasang baru daya 450 itu berapa toh? Itu pelanggan bisa secara mandiri melakukan simulasi melalui aplikasi PLN Mobile. Wah, keren ya. Nggak perlu datang ke kantor. Tidak perlu datang ke kantor. Langsung dalam genggaman langsung bisa. gangguan kita. Oke. Nah, tadi yang ditanyakan terkait pasang baru itu biayanya berapa? Jadi pasang baru untuk rumah tangga itu 450 VA itu masih ada, 900 juga masih ada. Cuman Mas Adnan, untuk 450 VA untuk rumah tangga, jadi yang bisa kita layani adalah pelanggan yang NIK-nya masuk dalam DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, yang mana kalau NIK-nya masuk maka bisa kita layani 450 VA. Namun kalau tidak masuk nanti akan kita layani dengan daya 900 R1M. 900 R1M. Biayanya berapa? Biaya yang dibayarkan ke PLN itu sebesar kurang lebih ya 843. Itu nanti kita layani dengan layanan listrik prabayar. Prabayar itu yang token Pak Mas Adnan. Iya. Jadi pasang baru 450 VA apakah masih ada? Masih ada. Dengan syarat tadi NIK pelanggan itu masuk dalam DTKS ya, dalam data DTKS nanti bisa kita layani. Nah, untuk pelanggan-pelanggan subsidi yang berhak mendapatkan subsidi itu hanya kita layani daya 450 dan 900. Ya. Jadi manakala pelanggan subsidi tadi pemakaian listriknya sudah lebih, kalau tambah daya maka subsidinya akan tidak berlaku lagi. Seperti itu. Ya. Mungkin Mas Adit bisa ditambahkan. Jadi Pak Adnan ya, pertanyaan nomor 2 tadi menarik ya terkait pasang baru ya. Jadi kita sampaikan bahwa di Kediri ini secara kelistrikan kami ini siap Pak menerima pasang baru maupun tambah daya. Nah, tadi bersambung dengan pertanyaannya ya, apakah daya 450 dan 900 itu masih ada? Kebetulan kami sendiri dari PLN Pak ya, sekarang ada program namanya Memberi Terang Membangun Negeri. Jadi ini mungkin disampaikan juga ya Pak Sukron ya, kita ada program Memberi Terang Bangun Negeri. Jadi ini program
bagi masyarakat yang tidak mampu ya Pak Adnan ya. Iya. Dan masyarakat yang berada di daerah 3T terdepan, terluar dan tertinggal. Dan ini dia mempunyai diskon pasang baru itu sebesar 50%. Nah, namun ada syarat-syaratnya Pak Adnan ya. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama ini calon pelanggan terdaftar dalam DTKS Kemensos ya. Kalau di sini kan ada Kemensos DTKS namanya, itu di Daya 450. Terus NIK-nya juga sudah masuk setelah dipengecekan. Kemudian persilnya berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal ya. Kalau di Kediri ini ada beberapa desa dan kecamatan Pak. Desa Jambangan, Kecamatan Papar. Kemudian ada Tulungagung, Desa Sumberbendo dan Kecamatan Pucang Laban ya. Kemudian promo ini berlaku selama tidak ada perluasan jaringan Pak ya. Jadi kalau sudah ada jaringan di depannya, terus rumahnya masuk di TKS, kemudian NIK-nya juga masuk. Nah, nanti tinggal pasang baru 450 dapat diskon 50% Pak Adnan. Wah. Ya, itu tapi syaratnya tadi itu Pak harus masuk di DTKS. Nah, ini dia kalau masuk di DTKS bisa melakukan itu, tapi nanti kita dilayaninya pakai prabayar 450 ya. Jadi itu memang sudah ada programnya dan kami sendiri dengan terbuka ya menerima pelanggan-pelanggan yang dengan syarat-syarat tersebut untuk menyambung ke PLN dan bisa melalui PLN Mobile yang disampaikan seperti Pak Sukron tadi Pak Adnan. Baik. Sekarang ke gatekeeper seperti ada yang ingin bergabung. Ayo. Bergabung Pak Sunar di Gurah Kediri. Pak Sunar. Selamat pagi Mas Apan. Langsung ke pertanyaannya monggo. Nggih. Pagi Bapak-bapak PLN. Pagi, Matur nuwun Pak. waktunya. Pak, mohon izin mau tanya, untuk meter yang di masing-masing seperti kamar kos itu bisakah kita langsung meminta dengan 450 kVA aja? Apakah itu nanti mohon maaf ya masuk ke bisnis, apakah masuk ke tarif umum atau ke bagaimana Pak? Mohon izin, matur nuwun. Terus apa ada syarat-syarat tertentu misalkan ada biaya tambahan atau bagaimana? Matur nuwun Mas Adnan. Ya, terima kasih. Pak Sunar, langsung ditanggapi monggo. Baik, terima kasih Pak Sunar. Jadi untuk pasang baru rumah kos itu kita layani dengan daya 900 R1M ya. Jadi karena rumah kos ini kan untuk aktivitas rumah tangga yang mana untuk 450 tadi sudah disebutkan bahwa itu mengikat pada yang menghuni. Sedangkan rumah kos itu kan bisa berganti-ganti yang menghuni. Nah, jadi untuk rumah kos di semua rumah kos ya, tidak hanya di seluruh Indonesia sama standarisasinya, bahwa kita layani dengan R1M. Itu maksudnya dayanya bagaimana, Pak? 900 paling minim, paling kecil ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan pengen 1300 ke atas nggih monggo. Tapi paling kecil kita layani dengan daya 900, tarifnya R1M dan kita layani dengan layanan prabayar. Jadi kalau 450 tadi Bapaknya apakah itu kategori bisnis? Bukan. Jadi bisnis bagi pemilik kos, tapi kita peruntukan listriknya itu kan digunakan untuk aktivitas rumah tangga. Ya. Jadi tidak bisa kita layani dengan 450 VA bisnis. Jadi sesuai peruntukan bahwa kos-kosan maupun kontrakan ini tarifnya adalah rumah tangga. Seperti itu Pak Sunar. Baik. Mungkin nambah ya Pak Adnan dan Pak. Silakan. Kepada Pak Sunar tadi ya terkait dengan kos-kosan, nanti juga selain syarat-syarat yang tadi itu disebutkan sama Pak Sukron Pak ya, jadi tambah pasang barunya di daya R1M 900 ya, karena memang dari sisi pemilik kos itu memang bisnis, tapi dari sisi penghuni berganti-ganti ya. Terus mungkin nambahkan ya Pak Sunar, mungkin juga nanti disiapkan meternya terpusat di salah satu titik gitu ya Pak ya, nanti di di kos-kosnya disiapkan. Jadi nanti meterannya difokuskan di satu titik, nanti instalasinya silakan disesuaikan. Nah, nanti pasang barunya bisa datang ke kantor atau bisa melalui PLN Mobile juga. Mungkin itu Pak Adnan tambahnya. Oke. Kembali, ayo. Bergabung Pak Anton di Maesan Mojo Kediri. Pak Anton. Halo, selamat pagi Mas. Silakan langsung ke pertanyaannya Pak. Nah, ini saya pasang listrik Mas ya, dulu pernah ada tambah daya gratis ya. Tambah daya gratis. Terus saya tambah dengan 2.200 berapa ya? 2.200. Yeah. Ini tagihannya setiap bulan saya rasa terlalu berat gitu loh Mas. Saya mohon solusi gitu ya. Apa saya harus turun ke 900, ada solusi yang lain? Tagihannya tiap bulannya 325 Mas.
Pak Anton, Mohon untuk solusi saya. untuk tarifnya apa Pak Anton? Rumah tangga atau digunakan untuk apa Pak listriknya Pak? Rumah tangga. Oh, rumah tangga. Iya. Sebelumnya berapa Pak? Sebelum 2.200 dulu? 900 Mas. Oh, 900. Oke. Langsung ke 2.200 nggak 1.300 ya? Enggak, 2.200. Karena saya pikir waktu itu kan perasaan saya karena gratis, saya mohon untuk tambah daya gitu. Akhirnya kok sekarang kok dirasa terlalu berat. Saya mohon solusi. Apa saya harus turun ke 900 atau ada solusi yang lain gitu, Mas? Pak Anton pakai listrik prabayar atau yang pasca? Pak? Pasang? Listrik Pasca pasang, Mas. yang biasa Bukan Pak ya? Iya, yang biasa. Bukan token ya Pak ya? Bukan token. Baik. Biar ditanggapi Pak Anton, teman-teman dari PLN ya, ditunggu lewat radio. Ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung Pak Anton dari Mojo. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Anton. Jadi Pak Anton saat ini memakai daya 2200. Jadi daya 2200 itu per kWh-nya itu 1444 ya. Jadi kalau misalkan nanti kalau saya turun daya ke 1300 apakah berpengaruh? Tidak berpengaruh. Karena tarif listrik 1300 sama 2200 itu sama. Sama. Kalau misalkan turun lagi ke 900 apakah nanti berefek? Berefeknya sangat kecil karena 900 R1M itu di 1352 Mas Andri. Jadi bagaimana solusinya? Jadi untuk penggunaan listrik itu apa yang ditagihkan PLN adalah berdasarkan pemakaian ya. Jadi kalau pemakaiannya cukup tinggi ya nanti akan tagihannya juga akan berimbas. Jadi lebih ke manajemen pemakaian listrik Pak Anton. Nanti kalau turun daya khawatirnya listriknya anjret-anjret akan berdampak ke peralatan listriknya. Ya. Jadi memang disesuaikan. Nanti bisa Pak nanti laporan lewat PLN Mobile nanti biar kalau ingin tahu berapa sih pemakaian listrik di rumah saya. Jadi Mas Adnan dan seluruh pendengar Radio Andika, jadi kita layanan teknik PLN itu 24 jam. Bisa dilaporkan lewat PLN Mobile, tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu menunggu jam kerja. Mau laporan jam 23, laporan jam 01 dini hari, laporan akan masuk saat itu juga. Fast respon Pak ya? Fast respon. Jadi Pak Anton nanti bisa kita bantu cek berapa sih pemakaian listrik di rumahnya Pak Anton. Khawatirnya nanti kalau Pak Anton turun daya, berdampak ke listriknya anjret-anjret dan secara tagihan sebenarnya tidak signifikan turunnya. Karena daya 1300 dan 2200 per kWh-nya sama, baik itu pasca bayar maupun prabayar. Seperti itu Mas Adnan. Jadi lebih ke manajemen pemakaian Pak. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pembahasan ini teman-teman. Anda yang masih punya pertanyaan silahkan bergabung dalam public interaktif bersama PLN UP3 Kediri. Teman-teman, kita masih bersama dengan tim dari PLN UP3 Kediri. Narasumber yang hadir di studio Radio Andika pagi ini ada Pak Sukron Masudi, manajer Unit Layanan Pelanggan atau ULP Pare, kemudian juga Pak Aditya Bimantara, manajer ULP Ngadilui. Kita ke gatekeeper dulu. Hilman? Pak Yanuar di Keras Kediri cuaca mendung. Pak Gunawan dari Tulungagung ke Surabaya sudah sampai di rest area Jombang, lalu lintas lancar. Di Mengkreng juga lancar. Geser ke Ayu. Bu Tuti di Perum Sebontoro Indah Tulungagung, apakah bisa ganti nama dan bisa ganti yang subsidi yang awalnya 900 watt normal karena dulu ayah Bu Tuti pensiunan, mau ganti yang subsidi karena penghasilan tidak mencukupi. Caranya bagaimana? Pak Yanu di Pacenganjuk, kalau mau pasang baru untuk bengkel atau usaha, syaratnya apa? Dan biayanya berapa biar dapat paket yang murah? Oke. Biar dapat paket yang murah. Kita akan bahas sesaat lagi teman-teman. Radio Andika, informasi dan solusi. Monggo ditanggapi Pak Sukron. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Ayu tadi, apakah bisa atau bagaimana caranya mendapatkan listrik subsidi ya? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi bahwa tarif listrik yang disubsidi oleh pemerintah untuk rumah tangga adalah
dayanya 450 dan 900 Mas Adnan ya. Jadi bagi pelanggan yang NIK-nya masuk DTKS tetapi tarif listriknya belum subsidi. Nah, itu nanti bisa pengajuan ke PLN. Bisa pengajuan online melalui PLN Mobile atau datang ke kantor PLN sesuai dengan lokasi pelanggan. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya membawa KTP, kalau ke kantor PLN membawa KTP asli, KK asli. Membawa KTP asli, KK asli nanti akan dicek oleh petugas kami apakah NIK pelanggan itu masuk dalam DTKS. Apabila masuk maka akan diproses dan itu bila pelanggan itu listriknya prabayar, biaya cuma token 5.000 Mas. Cuma bayar token 5.000. Nah ini sekaligus kami sampaikan kepada seluruh pelanggan PLN, masyarakat Kediri Raya. Saat ini itu banyak oknum-oknum di luar sana Mas Adnan yang jual jasa ya. Jual jasa bisa membantu pengurusan subsidi listrik ya. Jadi kami tegaskan bahwasanya posisi PLN ini bukan sebagai penentu ya. Penentu bahwa PLN itu yang berhak menentukan si A dapat subsidi, si B tidak, bukan. Jadi PLN itu melaksanakan amanat dari pemerintah. Apabila pelanggan tersebut NIK-nya masuk dalam DTKS maka otomatis akan dapat. Apabila NIK-nya sudah masuk DTKS tapi tarifnya belum subsidi, silahkan pengajuan ke PLN, itu biayanya gratis. Kalau listrik prabayar cuma bayar token 5.000 aja. Nah itu di luar sana banyak yang jual jasa dengan tarif yang sangat fantastis dan itu sama sekali uang itu tidak masuk ke PLN. Kami tegaskan uang itu tidak masuk ke PLN. Banyak komplain kemarin, Pak saya sudah bayar sekian ratus ribu kepada oknum yang berjanji bisa ngurusi subsidi tadi. Ada yang memang benar diurus, ada yang ternyata penipuan Mas Adnan. Nah ini melalui Andika ini kami sampaikan bahwasanya apabila ada masyarakat di Kediri Raya maupun dimanapun berada, apabila NIK-nya sudah masuk di TKS namun tarif listriknya belum subsidi, monggo pengajuan ke PLN, bisa online 24 jam atau bisa datang ke kantor PLN hari kerja Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nanti kalau melalui oknum-oknum khawatirnya akan ada biaya-biaya yang biaya itu sama sekali tidak masuk ke PLN. Baik, penipuan tapi ujung-ujungnya tidak sampai ke PLN dan nanti malah kerugian lebih besar lagi Pak ya. Sebentar Pak, mohon izin kita ada update ke gatekeeper dulu. Ika. Bergabung Pak Triwarno di Ringrejo Kediri. Pak Tri. Halo, assalamualaikum. Silakan Pak langsung. Pak bisa dimatikan radionya Pak? Ya. Oke. Silakan. Ini listrik saya kan 23.000 gitu ya. Ini rencana saya mau naikkan ke 33. Apakah itu EMI-nya, apa itu namanya ya? Bebannya itu naik apa tetap? Halo? Iya Pak, langsung. Ini listrik saya kan 23.000 gitu ya. Ini rencana kan mau saya naikkan ke 33, kan nggak kuat. Apakah beban bulannya, beban bulanannya itu apakah naik apa tidak tetap? Itu saja Pak. Pertanyaan. Digunakan untuk apa Pak? Listriknya Pak? Terima kasih. Rencananya untuk apa Pak? Usaha atau? Ini kan penggilingan ya, untuk usaha. Untuk usaha. Baik. Pasti kan kurang kuat gitu loh. Siap Pak Tri, dipantau lewat radio ya jawaban. Terus lagi apa bisa dirubah? Katanya kan ada lebih ringan untuk apa ya? Bisnis apa? Industri gitu loh. Iya Pak Tri, nanti kami jelaskan. Ya, biar dijelaskan nanti oleh teman-teman PLN ya. Baik. Pak Tri, terima kasih sudah bergabung dari Ringrejo Kediri. Sebelum kita bahas, satu pesan dulu dari PLN. Kita masih ada di Public Interaktif bersama PLN UP3 Kediri. Banyak pertanyaan Pak, monggo ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Tri ya. Tadi menanyakan apabila tambah daya dari 23 ke 33, apakah nanti ada kenaikan? Oh pasti ada kenaikan. Itu kenaikan rekening minimum. Jadi rekening minimum itu adalah apabila dalam 1 bulan rekening minimumnya Pak Tri saat ini kan
daya 23. Daya 23 itu adalah sebesar kurang lebih 920 kWh. Nanti kalau naik ke 33 itu akan ada kenaikan yang semula 920 menjadi 1320. Artinya apabila Pak Tri dalam 1 bulan sama sekali nggak dipakai listriknya, maka oleh PLN akan ditagihkan rekening minimum. Itu pasti nanti ada kenaikan sesuai dengan batasan daya di pelanggan. Kalau naik pasti nanti rekening minimumnya juga akan naik. Kemudian terkait apakah nanti tarifnya bisa subsidi. Kalau tadi sekilas saya mendengar Pak Tri ini usahanya adalah penggilingan padi ya tadi ya. Sesuai tarifnya adalah tarif industri ya. Tarif industri itu sudah subsidi Mas Adnan. Kecuali nanti kalau Pak Tri ingin ngecek ya, nanti tolong dicek tarif listriknya saat ini apa. Harusnya sudah pakai tarif industri. Kalau tarifnya belum industri, barangkali bisa nanti diurus di kantor PLN, masuk wilayah PLN Ngadiluih. Kalau nggak sempat saya ke PLN Ngadiluih, monggo nanti mengeluh atau dilaporkan di PLN Mobile. Nanti kawan-kawan dari PLN Ngadiluih, Mas Adi dan kawan akan menindaklanjuti. Jadi para pelanggan PLN, jadi apabila ada permasalahan dengan PLN, tidak harus datang ke kantor ya. Jadi monggo silakan disampaikan di aplikasi PLN Mobile ya. Nanti kita akan menghubungi dan menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di pelanggan. Gitu Mas Adnan. Oke. Pak Adit bisa menambahkan tadi ada pertanyaan yang belum terbahas sepertinya Pak Hianu ya di Pancing Anjuk. Kalau mau pasang baru untuk bengkel atau usaha, syaratnya apa dan biaya berapa untuk dapat paket yang murah? Ya Pak Yanu ya tadi terkait dengan pasang baru untuk bengkel ya. Yang penting syarat pertamanya Pak, kalau mau tahu berapa biayanya bisa diinstal sekarang Pak Yanu di HP-nya aplikasi PLN Mobile. Nanti di situ dijelaskan dengan lengkap syarat-syaratnya. Tapi secara umum yang penting dari sisi NIDI, namanya NIDI dan SLO Pak ya, syarat layak operasi itu juga harus ada dulu. Jadi nanti dari Pak Yanu silahkan disiapkan instalasi listriknya yang sudah bersertifikat namanya SLO, silahkan disiapkan. Nanti kalau sudah disiapkan tinggal daftar aja di aplikasi PLN Mobile, nanti dimasukkan simulasi dayanya beserta nomor KTP-nya. Nanti silahkan langsung daftar di situ Pak Yanu ya. Nah kalau kisaran besaran pasang barunya juga bisa disimulasikan di sana nanti Pak Yanu ya, terkait dengan biayanya berapa. Mungkin itu ya jawaban untuk Pak Yanu. Ya Pak, ini ada pertanyaan yang masuk lewat live TikTok kita ini. Ya, kita juga Pak. Live ya. Ada Bu Marta, kalau mau pasang beberapa titik apa bisa untuk kos-kosan daerah Pare Kota. Kemudian Pak Sastro menanyakan tentang biaya pindah tiang listrik. Ya, biasanya di depan rumah atau mungkin di depan saya agak mengganggu gitu, kira-kira apakah ada biaya? Sebentar, ini sebelum dijawab, sebenarnya di gatekeeper sudah ada yang ngantri juga ini. Ika. Bergabung Pak Subekti di Baluwerti, Kota Kediri. Pak Subekti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan langsung. Ya, terima kasih Pak. Ini saya ada kegiatan bongkar rumah itu tepatnya di Kelurahan Sukorame. Nah, minggu kemarin, tepatnya hari Jumat atau Kamis kemarin, minggu kemarin itu, saya izin untuk memindahkan ini meteran. Meteran, nah terus saya ke sana, terus itu katanya ditanggapi, terus besoknya ada panggilan saya ke sana. Saya hanya debat kusir dengan pimpinan atau stafnya di sana, nggak tahu. Itu di situ ada debat kusir saja, tapi nggak ada penyelesaian. Nah, permasalahan begini. Karena ini bangunan sudah jadi, saya mau pindah meteran itu di tempat yang semestinya. Dan justru saya malah disalahkan, malah didenda dan sebagainya. Ditanya runutannya asal usulnya ini kok seperti ini. Ya saya nggak tahu. Malah kena denda dan ditambah lagi kena denda 2.600.000. Ya gitu Pak. Ya. Nah ini bagaimana ya. PLN ini? Baik Pak, dipindahnya itu masih di lokasi yang sama atau berlainan lokasi Pak? Mohon maaf. Ini dulu kan rumahnya itu rumah
rumah waris, bagi waris, katakan seperti itu. Nah, dipecah, nah itu ada tanah kosong, terus saya disuruh membangunkan rumah itu. Setelah rumah itu sudah jadi, lah saya kan nggak berani ngutip-ngutip PLN. Nah, saya punya niatan baik untuk memindahkan meteran itu. Pembangunan baru. Itu saya malah debat kusir. Yang dikatakan saya melanggar aturan dan ini sebagainya loh. Aturan yang mana yang saya langgar? Saya nggak pernah melanggar aturan. Saya baik-baik izin untuk memindahkan meteran, saya malah kena denda, gitu loh. Baik. Dan dendanya 2.600.000. Ya. Plus katanya apa itu dan sebagainya itu. Baik. Dan sampai sekarang pun katanya mau datang ke tempat pun sampai 1 minggu nggak datang sama sekali. Itu loh, Pak. Pak Subekti nanti biar ditanggapi teman-teman dari PLN. Terima kasih sudah bergabung di Public Interaktif bersama PLN UP3 Kediri. Pak Sukron, monggo ditanggapi. Baik, terima kasih. Saya menanggapi yang pertanyaan dari TikTok tadi ya, terkait pasang baru untuk rumah kos Mas Adnan ya. Jadi monggo Ibu yang ada di Pare tadi bisa pengajuan apabila jumlahnya banyak ya, artinya banyak itu kolektif ya, nanti kita layani dengan layanan kolektif. Bisa disampaikan ya, keluarnya melalui PLN Mobil bisa, ke kantor PLN Pare juga bisa. Jadi untuk rumah kos itu nanti yang kita layani dengan daya paling kecil ya, itu 900 R1M dengan layanan prabayar. Berapa biaya yang dibayar ke PLN? Ini saya simulasikan kalau pulsa perdana, Mas Adnan. Jadi pulsa perdana itu pulsa yang nanti pertama dimasukkan ke meter itu 50.000, nanti yang dibayarkan ke PLN itu plus SLO ya, barangkali ikut satu paket itu di angka 953.000 biaya penyambungannya. 900-an ya? Ya, 900-an ya. Nanti monggo bisa kita layani. Apabila nanti jumlah meternya ada banyak Pak, tidak apa-apa, berapapun tetap kita layani. Jadi rumah kos itu nanti kalau jumlah meternya banyak nanti akan kita arahkan ya sesuai ketentuan, nanti penempatan meternya terpusat. Artinya terpusat di satu titik. Misalkan dalam satu kawasan kos ada 20 kamar. Nanti meternya akan terpusat di satu titik di lantai 1. Nah, nanti monggo Ibu bisa tanya-tanya ke kantor PLN Pare pada hari dan jam kerja. Kalau Ibu mungkin belum punya kesempatan kantor, monggo disampaikan lewat PLN Mobile ya. Nanti kita akan jelaskan via WA atau telepon. Kebetulan langsung nanti komunikasi dengan Pak Sukron langsung ya. Iya, bisa. Untuk yang geser tiang tadi Pak, bagaimana Pak? Oke, baik, terima kasih. Untuk geser tiang, jadi geser tiang itu karena ini adalah permintaan pelanggan. Jadi nanti yang berlaku di PLN adalah pertama pelanggan monggo mengajukan, bisa tertulis atau bisa melalui keluhan di PLN Mobile. Nanti akan kita cek Pak. Jadi tiang yang akan dipindah itu tiang yang seperti apa, kemudian dampaknya nanti akan ada perubahan konstruksinya seperti apa. Nah, nanti akan kita cek terlebih dahulu. Apakah nanti berbayar? Iya, nanti akan ada biaya karena ini permintaan pelanggan. Yang jelas berbayar ini bukan merupakan pendapatan PLN. Jadi nanti pelanggan jangan salah paham terkait pemindahan tiang ya. Jadi pemindahan tiang ini nanti yang mengerjakan adalah rekanan PLN ya. Jadi biaya yang dibayarkan oleh pelanggan itu oleh PLN akan dibayarkan kepada kontraktor yang mindah itu ya. Jadi bukan bagian dari wah ini PLN kok proyekannya PLN proyeknya gitu. PLN tidak ada niatan ataupun tujuan dari PLN proyek tadi, tidak ada kita mengambil keuntungan dari proyek tadi. Jadi terkait biaya nanti kita tidak bisa menyebutkan ya, karena harus survei teknik, istilahnya dampaknya nanti akan ada perubahan konstruksi apa yang ada di lokasi itu, gitu Mas Andra. Tentang pertanyaan Pak Subekti tadi, mungkin Mas Adit bisa menanggapi ya. Ya, tadi Pak Subekti pertanyaannya tentang geser meter ya. Jadi mungkin ini disampaikan juga buat para pendengar yang lain ya, Mas Adnan, bahwa dari PLN itu memang aturannya kita tidak diperkenankan menggeser meter di luar persil yang bersangkutan gitu ya. Jadi kalaupun memang tadi dari ihwal historikalnya dia
membangun. Jadi dia membangun itu biasanya dipindah sementara ke titik yang dalam 1 persil. Terus kemudian nanti ketika bangunannya sudah jadi dikembalikan lagi ke titik yang sama, ke bangunan yang baru. Itu masih diperbolehkan, Pak. Tapi dalam 1 persil ya, Pak Asnan. Nah, masalahnya ada beberapa pelanggan yang dia itu mindah meternya itu lebih di luar persil ya, itu lebih dari mungkin 100 atau 200 meter ya. Ibaratnya kalau persil pelanggan kan mungkin sekitar 4 sampai 5 meter ya, Pak. Nah, itu dia mindahnya bisa di seberang jalan atau mungkin pindah 2 atau 3 rimah setelahnya itu tidak diperbolehkan secara aturan ya, Pak. Pak Adnan. Meskipun izin bagaimana, Pak? Tidak bisa, Pak. Jadi itu tidak bisa, tidak diizinkan, dan biasanya kita sarankan untuk yang kondisi-kondisi tersebut untuk tutup tarif di rumah yang bersangkutan, kemudian pasang baru lagi di bangunan yang baru gitu, Pak ya. Nah, itu memang aturannya seperti itu. Nah, kenapa kok tidak boleh, itu banyak ya penyebabnya. Salah satunya terkait dengan K3 ya, Pak Adnan. Terkait K3, kemudian terkait dengan kepemilikan rumah, dan terkait dengan hal-hal yang lain yang mungkin nanti jadi berisiko di masa yang akan datang. Jadi K3 maksudnya keselamatan. Keselamatan dari sisinya pelanggan ya. Apalagi kalau mindahnya itu tidak secara resmi ya. Ada beberapa yang mungkin minta bantuan, tadi disebutkan sama Pak Sukron, minta bantuan dari orang-orang yang mungkin bisa tapi tidak resmi, akhirnya menimbulkan masalah di kemudian hari. Mungkin kabelnya yang terkelupas atau mungkin pemasangan yang terlalu pendek dan lain sebagainya. Nah, itu kita sampaikan, Pak Adnan, bahwa memang pemindahan itu tidak diperbolehkan secara aturan. Mungkin itu, Pak Adnan ya. Baik. Teman-teman, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan tim dari PLN UP3 Kediri sesaat lagi. Terima kasih Anda yang masih bersama kami di Public Interaktif bersama PLN UP3 Kediri, yang juga menyimak siaran live ini di Andika TV yang di Facebook AG243 atau live di TikTok. Terima kasih juga. Ini banyak yang interaksi juga, Pak Sukron dan Pak Adit. Ini salah satunya adalah Pak Dirga Ibrahim. Saya beli token 20.000 cepat banget habisnya, nggak sampai 1 minggu. Ini bener atau enggak? Kemudian Zaf HW Toys, pasang baru 1 rumah pakai 2 meteran kok nggak boleh? Kenapa ini kira-kira? Satu lagi dari Ansel, listrik rumah saya kan 900 RM1, tapi saya buat usaha toko, apa bisa diubah tarif ke bisnis? Pak An Ringin Rejo. Monggo ditanggapi, Pak. Baik, terima kasih. Terkait pulsa yang cepat habis tadi ya. Jadi sekali lagi ini adalah manajemen pemakaian. Namun barangkali pelanggan ingin memastikan ya, artinya unek-uneknya ini terjawab dengan jelas. Monggo nanti bisa laporan ya, nanti kita jelaskan, kita cek pemakaian listrik di pelanggan itu berapa sebenarnya, sehingga nanti bisa mengkalkulasi bahwa memang pemakaiannya cukup tinggi. Namun pelanggan yang menggunakan listrik prabayar itu bisa, Mas Adnan, secara mandiri mengecek itu bisa. Jadi pada saat peralatan listriknya dinyalakan, nanti bisa dicek dengan menekan tombol 41 enter, itu nanti ampernya itu akan muncul. Ini bahasa listriknya, ampernya itu akan muncul. Jadi ampere itu menunjukkan berapa sih beban yang dipakai di rumah itu. Nah, maksud saya nanti kalau pelanggan agar lego gitu ya, monggo nanti bisa laporan, nanti petugas kita akan ngecek ke sana menjelaskan. Ini loh Bu, nanti akan diukur oleh petugas kami bahwa pemakaian listrik di rumah jenengan itu sekian. Ada daya yang terbuang itu kelihatan, Pak ya? Mungkin dicuri orang atau bagaimana gitu, terlihat nggak? Terlihat. Nah, nanti akan terlihat sehingga tidak diukur dengan perasaan ya. Perasaannya kok cepat banget habisnya. Nah, memang itu harus dipastikan terkait penggunaan listriknya. Kemudian terkait yang kedua tadi apa, Mas Adnan? Yang ini tadi pasang baru 1 rumah 2 meteran. Ya. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi untuk 1 rumah itu biasanya tarif subsidi biasanya. Jadi tarif subsidi itu pemerintah membatasi sampai dengan 900 VA, Pak Adnan. Jadi kalau pemakaian listriknya sudah maksimal, ya memang harus tambah daya di atasnya, bukan pasang baru di rumah yang sama. Kemudian untuk toko ya, apakah bisa toko itu mendapatkan tarif apa tadi lebih murah itu ya? Diubah tarif ke
rumah 900 dibuat usaha, apakah bisa tarifnya ke bisnis? Ya, jadi untuk usaha ya, pertama adalah dipastikan bahwa memang usaha yang di pelanggan itu benar-benar usaha yang di situ memerlukan supporting listrik. Artinya kita pasang tarif bisnis, jadi di situ memang peralatan di pelanggan adalah peralatan-peralatan yang memerlukan supporting listrik. Nah, nanti bisa kita layani. Ada survei faktual juga, Pak? Ada survei. Jadi karena memang kita harus memastikan bahwa subsidi listrik ini tepat sasaran. Gitu Mas Nenad. Oke. Ini ada juga pertanyaan banyak sekali. Ini satu dari Pak Alfian di Wates Kediri. Mas Adit mungkin nanti bisa menanggapi. Baik. Listrik untuk pertanian, artinya kamu daftar pelanggan baru untuk sambungan baru di lahan pertanian. Ketentuannya seperti apa? Ya, Mas Adnan ya, sebelumnya mungkin saya tadi ada beberapa pendengar ya yang menanyakan terkait dengan pemakaian listrik, kemudian banyak token yang sering habis. Nah, saya menginfokan aja kalau di PLN Mobile itu sebenarnya ada historical pemakaian KWH, Pak ya. Di situ ada menunya untuk historical pemakaiannya, tinggal masukkan IPL, kemudian nanti verifikasi KTP, kemudian nanti tinggal dicek di situ ada historicalnya. Sudah beli terakhir itu berapa untuk yang pelanggan token ya, itu beli terakhir berapa, kemudian rata-rata pemakaian KWH per harinya berapa, itu bisa dicek di situ. Nah, nanti ketika memang kemarin saya pakai banyak nih misalkan, kemudian hari ini pakainya sedikit, nah itu bisa dibandingkan kemarin itu berapa, hari ini berapa, itu bisa dicek. Nah, yang pelanggan pasca juga sama ya Pak Adnan, itu juga ada historicalnya di bulan Januari berapa, Februari berapa, itu bisa dicek juga di situ. Nah, harapannya nanti dengan fitur ini pelanggan bisa memanage manajemen energinya ya, karena memang pelanggan ini kadang-kadang sudah pakainya banyak Mas Adnan, cuman ya merasa kok kayaknya sedikit ya gitu, maka padahal di dalam ada AC, ada kulkas, apalagi kalau pas panas-panas kipasnya sama AC yang sering nyala, itu kan juga nggak secara sadar pemakaian listriknya juga banyak. Nah, semuanya itu tercatat di aplikasi tersebut ya? Tercatat, pemakaiannya itu tercatat. Dan itu bisa di manajemennya, kira-kira saya mau pakainya berapa, atau mungkin saya mau mengurangi alat apa, nanti juga bisa gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan fitur yang di aplikasi PLN Mobile. Nah, saya mengharap para pendengar, bagi mereka yang pengen kepo ya terkait dengan di rumahnya terjadi apa aja, segera mendownload PLN Mobile ya. Terus tadi pertanyaan terkait dengan pertanian ya, usaha pertanian. Jadi ini mungkin berita baik ya bagi para petani atau mungkin perkebunan yang mereka sebelumnya itu memakai pompa diesel ya Pak Adnan, itu kan memang memakai solar yang saat ini harganya pasti lebih mahal ya, lebih mahal. Terus nah ini PLN kalau dari teman-teman pertanian itu dia mau masang pompa listrik, kami sebenarnya juga bisa nih melayani teman-teman pertanian, asalkan nanti di sana sudah ada jaringan. Nah, masalahnya ini kan banyak ya sawah yang belum ada jaringan Pak Adnan. Nah, itu nanti silakan dikoordinir melalui kelompok taninya. Kalau di sini namanya Gapoktan ya. Nah, itu nanti silakan melalui Gapoktan mengirimkan surat ke kami. Diusahakan ya teman-teman yang melakukan pengajuan ini jangan cuma 1 atau 2 tapi kolektif, bisa 5 atau 10. Nanti kita hitungkan kira-kira biaya pemasangan total investasi untuk jaringannya berapa, nanti dibandingkan dengan pasang barunya, ketemu, nanti kita langsung melakukan pemasangan baru di lokasi dengan perluasan jaringan. Nah, mungkin tambahan lagi nanti dari teman-teman pertanian juga menyiapkan tempat KWH-nya Pak Adnan ya. Jadi karena di pertanian itu kan sawah ya, nggak ada tempatnya meter untuk nyantol gitu Pak Adnan. Nah, kalau nanti kita langsung pasang misalkan di pohon kan bahaya ya, atau mungkin nanti menimbulkan risiko ketiga. Nanti teman-teman pertanian juga menyiapkan tempat KWH meter, bisa berupa bangunan maupun pipa yang sesuai standar kami. Nah, itu nanti kami open sekali bagi teman-teman pertanian, silakan mengajukan surat, nanti kita langsung tindak lanjuti dengan survei dengan teman-teman, serta kalau memang diperlukan kami siap untuk sosialisasi Pak Adnan ya kepada teman-teman di pertanian. Mungkin itu ya. Intinya teman-teman PLN siap dengan solusi untuk membantu teman-teman pelaku sektor pertanian ini ya. Karena memang lebih murah ya Pak Adnan dibandingkan dengan pemakaian solar ya kalau dari sisi bisnis ya begitu. Baik. Pertanyaan banyak tapi tidak bisa terbahas hari ini semuanya. Pak Sukron, Pak Adit, terima kasih pencerahannya. Mungkin lain kesempatan atau kita bisa regulerkan ya. Siap. Boleh. Ya, karena banyak sekali pertanyaan masuk. Terima kasih untuk teman-teman yang terus mendukung
PLN dengan tetap bayar tepat waktu batu tadi Pak Sukron ya. Ada, untuk tingkat partisipasi publik berkaitan dengan batu ini cukup tinggi ya di Kediri Pak ya. Ya, ini mungkin menyampaikan juga ya, artinya jadi kalau banyak nih para pendengar yang mungkin taunya kalau bayar itu terakhir tanggal 30 ya Pak Adnan. Iya. Perlu kami klarifikasi ya, perlu kita sampaikan Pak Adnan dan para pendengar bahwa bayar terakhir itu tanggal 20 Pak Adnan. 20 terakhir ya. Betul, tanggal 20 bulan berjalan. Kalau tanggal 21 itu nanti sudah kena namanya biaya keterlambatan. Nah, itu nanti para kena pendengar denda ya. Iya, kena denda. Silakan dibayarkan sebelum tanggal 20 untuk menghindari pemutusan dari pihak PLN, karena memang untuk mendukung operasional kami, kemudian untuk namanya sudah pakai ya harus bayar gitu Pak Adnan ya. Nah, tapi itu sampaikan ke para pendengar, silakan membayar sebelum tanggal 20 karena BK-nya juga biaya keterlambatan juga cukup banyak daripada eman-eman nih Pak Adnan, daripada mungkin 10.000 20.000 untuk bayar denda, mending untuk beli kopi misalkan gitu ya Pak Adnan. Siap. Terima kasih Pak Hadid. Pak Sukron juga terima kasih. kasih. Lain waktu kita sambung lagi ya. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan tim dari PLN UP3 Kediri membahas tentang Hari Pelanggan Nasional dan promo tambah daya belanja nyaman listrik aman.